Boleh nggak sih kalau gue tuh bernarasi kayak gini teman-teman? Selamat buat Pak Rizik Syihab yang udah berhasil menggapai cita-citanya, yaitu berperang ya. Walaupun perang kemarin itu antar pribumi dan pribumi di Pemalang tidak sampai memakan korban jiwa. Ya paling enggak korban luka-luka lah kayak gitu. Ya siapa sih yang selama ini ya yang selalu meneriakan perang, perang, perang dan perang di mimbar-mimbar agama, tokoh agama di mimbar-mimbar agama teriakannya itu selalu perang, perang, perang dan perang. Emang nggak bisa ya kata-kata damai yang diglorifikasi bukan perang? Bahkan di malam itu kompak Pak Rizik dan Bahar entah di mana, kemudian juga sama narasinya provokatif, bukan malah menenangkan, bikin adem suasana, justru membakar atau memprovokasi jamaah. Dan kalau kita mau tarik lagi ke belakang, nggak terlalu belakang lah, H-1 sebelum Lebaran yang bilang ormas monyet didirikan oleh jenderal-jenderal monyet. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Kemudian ngajakin perang. Capek, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Ya walaupun nggak spesifik bilang PWILS, tapi kan konteksnya memang yang saat itu melakukan perlawanan ya PWILS. Dan bukan cuma itu, banyak lagi gitu loh. Narasinya itu selalu perang, perang, perang dan perang. Padahal katanya ulama, kenapa sih nggak damai, 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 damai gitu loh. Makanya sekarang ya saya ucapkan selamat buat Pak Rizik Syihab yang udah berhasil menggapai cita-cita itu, walaupun belum sempat memakan korban. Dan yang bikin suasana itu tambah panas, bukan malah adem, provokasinya dilanjutin. Nuduh PWILS itu PKI lah. Penggiringan opini masyarakat seakan-akan PWILS itu musuh yang sangat berbahaya gitu loh. Ibarat tentara Israel ketemu tentara Palestina, ibarat tentara Palestina ketemu langsung sama tentara Israel lagi berhadap-hadapan gitu. Ini kan kurang ajar. Coba deh kita lihat dulu deh video ini ya, kita simak dulu. Hai kalian para pecundang Pak Alwi, kalian selama ini sudah menantang-nantang kami sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat ya, sebagai PWILS. Kalian sudah menabuh genderang perang yang sudah lama kami diamkan, menabuh genderang perang yang sudah lama kami untuk menahan, sudah lama kami untuk mendiamkan hal itu. Bagaimana oknum Kapolres yang duduk mesra dengan Rizik Syihab di atas panggung tanpa menghiraukan apa yang kami suarakan di lapangan, apa yang kami sampaikan, aksi damai kita. Dan ini harus menjadi sebuah momentum pecahnya perjuangan pribumi, pecahnya perjuangan masyarakat. Sekali lagi, bukti awal sudah cukup bagaimana si cebol itu memprovokasi. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Apalah Rizik Syihab ini. Video ini kan lebih gitu terindikasi sebuah provokasi, sok jago gagah-gagahan.
Cuman saya agak terganggu dengan gaya arogan seperti ini. Gaya sok hebat, gaya sok jago, ngajak-ngajak perang, sebagainya asah golok. Kalau memang betul terjadi perang, nggak mungkin Rizik Syihab yang maju ke lapangan, percayalah. Kalau terjadi benturan konflik horizontal, yang jadi korban siapa? Ya tetap masyarakat bangsa Indonesia. Bukan mereka-mereka yang keluar-keluar di podium sok hebat, sok jago ini, bukan. Yaitu di masyarakat bawah yang katanya muhibbin, masyarakat pribumi Nusantara, ya paling itu saja yang kemudian dikorbankan, ditumbalkan ke depan. Apa iya kemudian klan Ba'alwi itu benar-benar jago, benar-benar berani, benar-benar gagah? Mereka keluar-keluarnya saja berani, nyatanya ya enggak. Saya mengusulkan kepada pemerintah, karena video ini memunculkan beberapa indikasi yang mengarah kepada provokasi, ya ditindaklanjutin, jangan sampai hal-hal ini dibiarkan. Beberapa waktu yang lalu dia keluar-keluar juga, ingin buat pasukan berani matiin, merintahkan ngasah golok dan lain sebagainya. Dia sedang di mana? Sedang apa yang dia sedang hadapi sebetulnya? Kemudian yang berikutnya seperti Bahar Smith juga, yang ngangkat-ngangkat pedang dengan dua mata pedangnya tersebut, kayak ngajak perang, ngajak ribut dan lain sebagainya. Kita ini kalaupun harus terjadi konflik horizontal, saya nggak yakin mereka yang terjun ke lapangan bertempur, nggak yakin. Yang disuruh muhibbin-muhibbinnya itulah, kalau dalam tanda kutip saya sebutkan, yang mereka tumbalkan. Dengan selalu yang memprovokasi, menabuh genderang perang kepada kami pribumi, asah golokmu, asah pedangmu, itu yang disampaikan oleh Imam Unyil, itu yang disampaikan oleh Imam Cebol. Selalu memprovokasi sebagai sesama anak bangsa, mengadu domba sebagaimana penjajah VOC Belanda dulu. Maka malam hari ini Pemalang menjadi saksi, darah-darah suci mengalir atas nama marwah Islam, atas nama marwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas nama kami pribumi, atas nama PWILS. Mulai saat ini kami tidak akan tinggal diam. Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahan ngomporin coba. Ini sesuatu yang luar biasa. Komunitas pejuang Wali Songo bernama PWILS yang usianya masih seumur jagung berani menantang dominasi didikan para Habib Yaman. Klan asing yang lama mengakar di bumi Nusantara lewat proyek besar bernama FPI, organisasi bentukan Rizik Syihab pada tahun 1998 yang dibungkus dengan jargon keagamaan, dan kejadian ini mencuat di Pemalang, Jawa Tengah. Seperti biasa, pola lama diulang. Baik Rizik Syihab maupun Bahar Smith, keduanya datang ke Pemalang hanya untuk satu tujuan, mencari kayu bakar. Saudara-saudara kita. Lagian ya, yang perlu kita garis bawahi, kalau diminta PWILS dibubarin karena dia anggap sebagai provokator, dianggap sebagai pemecah belah, dituduh macam-macam, dituduh PKI segala macam. PWILS itu nggak bakalan ada ya kalau Ba'lawi itu legowo menerima fakta ilmiah, mereka bukan zuriat Rasul. Satu, PWILS nggak bakalan juga ada kalau nggak ada pembelokan sejarah. 2, 3, PWILS kagak bakalan ada kalau makam-makam leluhur kita kagak dipalsuin, diaku sebagai makam leluhur mereka. 4, PWILS juga nggak bakalan ada
Kalau ajaran Islam, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak diacak-acak sama ajaran penuh kuropat leluhur mereka 5. Satu lagi terakhir, PWILS juga kagak bakalan ada kalau sejarah NU kagak dibelokin. Itu loh, ini kan akar permasalahannya. Nggak bakalan ada PWILS kalau nggak ada itu semua. Coba mikir gitu loh. Gue ngikutin ini dari awal. Gue tahu betul bait per bait kejadian, ya, provokasi Rizik, tantangan perang, ajak-ajakan perang. Lagian ulama masa jadi agak gadak perang mulu yang diteriakin. Emang nggak bisa teriakin damai, jangan perang, dikit-dikit perang. Ini yang bikin umat itu panas gitu loh. Berharapnya introspeksi malah menjadi-jadi gitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini jadi refleksi buat kita semua. Dan kalau kalian setuju bahwa agama itu seharusnya mendamaikan, bukan membakar, like, share, subscribe channel ini teman-teman. Kita gaungkan terus kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Mungkin ini video yang dapat saya sampaikan. Hud masofa wadak makadar. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.